Assalamualaikum. Ia adalah salah satu ilmuwan muslim yang terkenal dengan kecerdasannya dalam bidang optik. Sosoknya berkontribusi besar terhadap perkembangan kajian cahaya dan penglihatan. Berikut ini adalah kisah beliau yang dikenal sebagai Bapak Optik Modern serta ilmuwan cemerlang di masa kejayaan Islam. Figurnya sangat sederhana dan muslim yang taat, serta ia sangat haus akan ilmu pengetahuan. Ibnu Haytham atau yang bernama lengkap Abu al-Muhammad al-Hasan Ibnu al-Haytham dikenal dengan nama Afenatan atau Afenetan atau Al-Hazan di kalangan cendekiawan barat. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia juga dikenal sangat ahli dalam bidang-bidang ilmu optik, khususnya penyelidikannya mengenai cahaya. Ibnu Haytham lahir di Basrah yang bernama kini Irak pada tanggal 1 Juli tahun 965 Masehi dan dibesarkan di Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masa itu. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum kemudian dilantik menjadi pegawai pemerintahan di kota kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengkajian dan fokus perhatian pada penulisan. Ia juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Kemudian hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Kecerdasan Ibnu Haytham membuatnya dikenal luas oleh masyarakat sebagai cendekiawan sains. Bahkan Khalifah Al-Hakim bin Amirillah yang menjabat pada tahun 996 hingga 1021 Masehi dari dinasti Fatimiyah mengundang Ibnu Haytham ke Mesir. Saat itu perjalanan darat dari Baghdad ke Mesir sangat sukar ditempuh, tidak seperti sekarang. Sesampainya Ibnu Haytham di Mesir, pemerintah dinasti Fatimiyah berharap ia bersedia menerapkan ilmunya guna mengatasi banjir Sungai Nil yang kerap kali melanda negeri itu setiap tahunnya. Akan tetapi, harapan tersebut belum dapat diwujudkan karena kurangnya peralatan dan teknologi pada masa itu. Karena belum dapat mewujudkan harapan pemerintah, Ibnu Haytham meninggalkan pekerjaan itu dengan berpura-pura hilang ingatan untuk melindungi dirinya dari kemurkaan pemerintah. Kendati demikian pun, ia tetap dihukum penjara. Itulah di penjara, ia kemudian terinspirasi mengenai inovasi penting ketika berada di sebuah kamar gelap. Temuan Al-Bait Al-Muslim atau metode kamar gelap, itulah yang menjadi dasar ilmu optik modern hingga sekarang. Pada tahun 1021 Masehi saat Sultan Al-Hakim bin Amirillah wafat, Ibnu Al-Haytham dibebaskan dari penjara dan kembali aktif dalam berbagai kegiatan akademis. Ia mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar Kairo dan terus menyambung penelitian ilmiahnya dalam bidang optik. Untuk mendalami bidangnya, Ibnu Haytham kemudian pergi ke Andalusia, Spanyol, kiblat ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu, untuk mempelajari optik sampai namanya menjadi terkenal dalam bidang tersebut.
Dasar tentang optik telah ada sejak zaman keemasan pemikiran Yunani. Kendati demikian, Al-Haytham melakukan penelitian yang sangat kritis terhadap karya-karya pemikir Yunani terdahulu seperti teori Ptolemy dan Euclid. Teori pemikir Yunani tersebut menyatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Namun, menurut Al-Haytham, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang memantulkan cahaya menuju mata hingga terjadi penglihatan, sebagaimana teori-teori cahaya dan penglihatan yang dipelajari di sekolah menengah saat ini. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Salah satu karya tersohor lainnya adalah buku berjudul Book of Optics yang terbit pada tahun 1021 atau Kitab Al-Manazir atau The Aspectibus. Kitab itu telah diterjemahkan dalam bahasa Latin serta menjadi rujukan para ilmuwan setelahnya. Ia juga memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Pengetahuan itu menjadi dasar fotografi modern kontemporer. Beberapa penemuan Ibnu Haytham menjadi dasar pengembangan ilmuwan setelahnya. Antara lain, ia melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ia kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisella mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Penemuan lainnya adalah menemukan model tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur. Ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori ini telah membawanya kepada penemuan gulungan film yang kemudian disambung-sambung dan ditayangkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Kaherah, Mesir. Ibnu Al-Haytham wafat di Kaherah pada tanggal 6 Maret tahun 1040 Masehi ketika berusia 75 tahun. Apresiasi atas kontribusi pemikiran dan karya Al-Haytham terus mengalir. UNESCO meluncurkan sebuah kampanye pentingnya sains bidang cahaya pada tanggal 19 Januari 2015. Nama programnya yakni 1001 Invention and the World of Ibnu Al-Haytham. Selain itu, namanya diabadikan untuk sebuah kawah di bulan yang diberi nama The Crater Al-Hazan, dan untuk nama asteroid dengan nomor 59239 diberi nama Al-Hazan demi mengenang kontribusi penting Ibnu Haytham di bidang optik. Sesungguhnya perkembangan keilmuan di dunia barat patut berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham dan para sarjana Islam, karena tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Al-Haytham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains, dan pada masa yang sama, tulisannya mengenai filsafat telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut.
Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.